Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Iyilik 14. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. 1 bulan kemudian, Neslihan keluar dari penjara. Neslihan terkejut melihat kepala polisi Atilla ada di sini melihat kebebasan Neslihan. Neslihan juga berterima kasih atas jasa Atilla. Ia bisa bebas dari penjara. Neslihan menanyakan kabar Murad, tapi Atilla berkata Murad ada dalam kapal pesiar yang terbakar, tetapi jasad Murad belum bisa ditemukan. Sayangnya tidak ada kamera di pelabuhan, jadi polisi sulit untuk memecahkan kasus ini. Ada kemungkinan Murad bunuh diri. Neslihan tidak percaya kalau Murad bunuh diri. Jika Atilla mengenal Murad akan mengerti jika Murad mampu menyakiti setiap orang. Neslihan diantar pulang oleh Atilla ke rumah Neslihan. Saika, Nehir, dan Batu senang dan bahagia melihat Neslihan sudah bebas dari penjara. Neslihan bertanya siapa orang-orang ini, mengapa mereka mengambil barang-barang. Saika bilang mereka bangkrut, semua aset disita. Neslihan menangis sedih, air mata menetes dari matanya. Saika bilang mereka sekarang sudah tidak mempunyai apa-apa. Sinan terbang dengan ayahnya ke Jerman untuk berobat. Ketika Sinan pergi, Sinan mengunci rumahnya. Saika berkata sebaiknya pergi ke rumah Koray. Nehir minta agar pergi ke rumah ibunya Murad. Saika mengatakan sejak kapal pesiar meledak, ibu Murad telepon setiap hari dan menangis untuk Murad. Atilla menawarkan satu tempat. Atilla bilang ini adalah rumah orang tuanya, dan yang ini adalah rumahnya, peninggalan kakek neneknya. Atilla memperkenalkan ibunya, Feraye, dan adiknya, Eda. Neslihan mengucapkan terima kasih karena Atilla telah membawa keluarganya ke rumahnya. Saika memberikan HP kepada Neslihan dan berkata ia tidak mengizinkan Nehir dan Batu melihat HP, supaya tidak bisa melihat Murad. Saika bertanya, apakah Murad tidak terluka dalam kapal pesiar itu? Neslihan berkata, Murad tidak akan terluka karena dia mengambil uang perusahaan. Kemudian Murad membakar kapal pesiar itu dan menghilang. Dari balik pintu, Atilla mendengarkan percakapan Neslihan dengan ibunya, Saika. Atilla berkata, jika Murad melarikan diri dengan uang perusahaan, Atilla akan menemukan Murad. Malam harinya, Atilla membuatkan teh panas untuk Neslihan. Neslihan mengatakan ia telah banyak menangis di samping Atilla dan sekarang tinggal di rumah Atilla. Atilla bilang hal pertama ia ingin mengeluarkan Neslihan dari penjara, dan sekarang Atilla dapat fokus mengejar Murad. Neslihan berkata ada satu voice message yang masuk di HP-nya dari Murad yang mengatakan Murad meminta maaf kepada Neslihan karena telah merusak kehidupan Neslihan dan kehidupan Murad sendiri. Murad menyesal telah percaya kepada Damla. Damla telah mengambil semua uang dan pergi meninggalkan Murad. Polisi juga sedang mencari Murad. Murad menyesal tidak menghargai Neslihan dan anak-anak. Murad tidak bisa menjadi suami yang baik, tetapi Murad ingin setidaknya anak-anaknya mengingatnya sebagai ayah yang baik. Murad bilang ia lebih memilih mati daripada masuk penjara, karena setelah masuk penjara semuanya akan berubah. Mungkin Neslihan tidak bisa memaafkannya sekarang, tapi suatu hari nanti, jika Neslihan memaafkan, Murad akan merasa lebih baik. Atilla bilang Damla yang mengambil uang perusahaan, itulah sebabnya Damla mengkhianati Murad. Pagi harinya, Neslihan ditelepon untuk mengambil barang Nehir dan Batu yang masih tertinggal di rumah. Jika tidak diambil hari ini, maka barang tersebut akan dibuang. Neslihan kaget melihat pemilik rumah, ternyata Damla yang membeli rumah Neslihan. Damla mengejek, Neslihan terlihat sangat kecil kalau dilihat dari atas tangga. Neslihan marah, Damla telah mencuri hidupnya. Ia masuk penjara disebabkan Damla. Sekarang Damla membeli rumah Neslihan dengan uang yang dicuri dari Murad. Damla berteriak akan mengambil segala sesuatu dari Neslihan. Sekarang Neslihan tidak mempunyai uang sepeser pun, pengemis dan hidup tanpa Murad. Neslihan bilang Damla penyebab Murad bunuh diri karena uangnya dicuri. Damla hanya tertawa. Neslihan tidak tahu tabiat Murad.
Murad tidak mungkin bunuh diri. Neslihan berkata Damla adalah pencuri. Neslihan akan mengambil balik apa yang telah dicuri Damla. Setiba di rumah, Neslihan tidak melihat Nehir dan Batu dan Sahika. Neslihan berlari mencari anaknya, Nehir dan Batu. Akhirnya, Neslihan menemukan Nehir dan Batu. Sahika tidak tahan lagi hidup seperti sekarang. Neslihan memeluk Sahika, berusaha menghiburnya. Tidak lama datang Aysel mengunjungi Neslihan. Aysel bercerita kalau Damla menawari pekerjaan untuknya. Aysel menolaknya. Ia tidak akan masuk ke rumah itu tanpa Neslihan. Tapi Neslihan berkata, jika Aysel mau menolong Neslihan, Aysel harus mengambil tawaran Damla. Neslihan ingin agar Aysel memberitahu Neslihan setiap langkah yang dilakukan Damla. Sahika memberitahu ada undangan untuk Neslihan dari Gisem. Sahika curhat kalau dalam kondisi jatuh tidak ada teman yang mau menolong. Neslihan bilang ia harus bekerja mencari uang karena ia mempunyai 2 anak. Tapi Sahika tidak setuju Neslihan bekerja karena memalukan harga diri Sahika. Aysel menelpon Neslihan kalau ia mulai bekerja di rumah Damla. Aysel memberitahu Damla sedang mempersiapkan diri pergi ke pesta topeng. Malam harinya, Neslihan datang ke pesta topeng. Di dalam pesta, Neslihan berkenalan dengan Poyras. Neslihan berkata ia sudah kehilangan pasangan hidup. Poyras bilang ia juga membesarkan Denis anaknya sendirian. Neslihan merasa dia melihat Damla ada di situ dan menemukan Damla di toilet. Neslihan naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa ada tamu tidak diundang datang ke pesta ini. Tamu tersebut adalah orang yang mencuri kehidupan orang lain dan mencoba mengambil tempat orang tersebut. Orang tersebut juga adalah seorang pencuri. Orang tersebut datang ke pesta ini untuk menemukan orang yang bisa dirusak hidupnya. Neslihan kaget melihat Murad ada di pesta itu. Murad dan kekasih barunya berusaha keluar dari tempat itu. Neslihan mengejar Murad dengan naik taksi. Tapi sayang, Neslihan kehilangan jejak Murad. Setiba di rumah, Neslihan bercerita kepada Attila kalau di pesta topeng ia melihat Murad. Murad kaget melihat Neslihan, lalu panik dan melarikan diri dengan seorang wanita berambut pirang. Neslihan sempat menulis nomor polisi mobil Murad. Attila langsung menyuruh anak buahnya mencari siapa pemilik nomor polisi mobil tersebut. Tapi sayang, nomor polisi mobil tersebut hanya mobil sewaan. Esok paginya, Neslihan berkata kepada ibunya Sahika kalau ia akan mengantar Nehir dan Batu ke sekolah dan Neslihan akan interview pekerjaan. Neslihan menerima telepon dari Attila memberitahu bahwa mobil Murad disewa atas nama Selim Gedik. Neslihan ditolak bekerja karena pernah masuk penjara. Tiba-tiba Neslihan mendapat telepon dari Aysel memberitahu kalau Damla ingin membuat Poyras jatuh cinta kepadanya. Malam harinya Attila memberitahu Neslihan kalau Selim Gedik yang menyewa mobil sudah meninggal 3 tahun lalu. Hotel yang dibooking oleh Selim juga sudah ditinggal pas malam pesta topeng itu. Neslihan juga menemukan siapa orang yang sedang dikejar oleh Damla, yaitu Poyras Karagak. Neslihan tidak mau Damla merusak kehidupan orang lain. Neslihan tidak mau diam saja. Neslihan minta tolong Attila di mana alamat Poyras. Neslihan tidak tahu kalau Damla berhasil menjebak Poyras ke dalam genggamannya. Pagi harinya, Attila memberitahu alamat Poyras kepada Neslihan dan memberitahu Murad akan ditangkap di suatu rumah. Neslihan berdoa supaya kali ini Murad tertangkap dan mendapat hukuman setimpal. Neslihan sampai di rumah Poyras dan dikira ibu Poyras Handan. Neslihan adalah guru untuk Denis. Handan cerita kalau Denis mengalami waktu tersulit dalam hidupnya. Poyras dan istrinya berpisah 1 tahun yang lalu. Tidak ada guru yang mampu menangani Denis. Tapi Neslihan berhasil berbicara dan ngobrol dengan Denis. Neslihan kaget melihat Damla ada di rumah Poyras. Neslihan berkata, beruntunglah Poyras datang sebelum Neslihan pergi, karena Neslihan ingin berbicara dengan Poyras tentang sesuatu hal. Damla memandang Neslihan, memberi tanda supaya Neslihan tidak memberitahu segalanya mengenai Damla kepada Poyras.
Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.